Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat beraktivitas. Kembali di hari ini kita bertemu lagi. Seperti janji saya kemarin, kita akan membahas pertanyaan yang sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi tujuan saya membagikan pertanyaan tersebut ingin menggali seberapa banyak pemahaman Bapak Ibu terhadap materi yang sudah kami bagikan kemarin, dan juga seberapa pemahaman Bapak Ibu terhadap Cik Bonaventura gitu ya. Jadi tidak ada maksud lain. Nah, sebenarnya seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama kita kemarin, kalau ingin lebih maksimal lagi tentang informasi yang ingin Bapak Ibu dapatkan, itu sebenarnya melalui pendidikan tatap muka langsung. Jadi kita bisa berinteraksi langsung, Bapak dan Ibu bisa menanyakan secara langsung dan bisa langsung kami jawab secara langsung pula. Nah, dan atas keterbatasan ini makanya kami berkali-kali menyampaikan mohon maaf. Semoga informasi, semoga materi yang kami bagikan itu bisa diterima dengan baik gitu. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan pertama kemarin yang sudah saya bagikan. Saya sambil baca soalnya ya. Yang pertama, kredit union berasal dari kata credere dan unus, itu dari bahasa Latin, dan juga union itu dari bahasa Yunani. Nah, pertanyaan kemarin, apa arti kata union? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu kredit union berasal dari dua bahasa. Credere itu dari bahasa Latin, itu artinya percaya, dan unus itu dari bahasa Latin artinya satu. Sedangkan union itu dari bahasa Yunani yang artinya perkumpulan atau persatuan. Sehingga kredit union sendiri itu artinya perkumpulan atau persatuan orang-orang yang saling percaya. Baik, untuk pertanyaan kedua, siapa nama wali kota Flammersville di Jerman yang mencetuskan cikal bakal kredit union untuk pertama kalinya? Nah, pilihannya itu ada Karim Arbi, ada Mr. Bean, dan F.B. Revision. Kita bahas satu persatu dari nama-nama tersebut. Nah, Karim Arbi sendiri itu adalah pelopor CU di Indonesia. Jadi beliau yang mempelopori kredit union untuk masuk ke Indonesia. Nah, sedangkan Mr. Bean itu Bapak Ibu tahu semua, kalau sering nonton filmnya itu Mr. Bean itu salah satu nama pemain film ya. Nah, sedangkan Revision itu adalah wali kota Jerman yang mencetuskan berdirinya kredit union untuk pertama kalinya. Nah, kemarin saya ada tampilkan foto beliau dan pernyataan beliau seperti itu ya. Jadi yang pencetus cikal bakal kredit union untuk pertama kali itu adalah Revision atau Frederick Wilhelm Revision. Semoga saya tidak salah baca namanya ya, karena namanya nama orang Jerman agak susah disebut. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, Cik Bonaventura berdiri pada tanggal berapa? Baik, Cik Bonaventura sendiri itu berdiri pada tanggal 9 Januari tahun 1991 atas prakarsa Pastor Heliodorus Lengkap, yaitu kepala sekolah di persekolahan Katolik Nyarokop saat itu. Nah, kemudian diangkatlah Pak Suratman yang kemudian dipercaya sebagai ketua untuk pertama kalinya. Jadi Cik Bonaventura berdiri itu tahun 1991, tepatnya 9 Januari tahun 1991 atas prakarsa maksud saya Pastor Heliodorus Lengkap dan almarhum Bapak Suratman itu dipercaya sebagai ketua untuk pertama kalinya. Untuk pertanyaan ketiga, yang merupakan misi Cik Bonaventura ada bangun kemandirian meraih kesejahteraan, kemudian yang B memberdayakan anggota menuju masyarakat yang mandiri dan seterusnya, dan yang C menjadi kredit union yang sehat, aman, dan terpercaya di Kalimantan. Nah, kemarin saat Bapak Ibu datang ke kantor, kita sudah ada mengumandangkan visi misi dan nilai inti ya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 ini itu yaitu memberdayakan anggota menuju masyarakat yang mandiri. Jadi misi Cik Bonaventura itu adalah memberdayakan anggota melalui apa?
melalui pendidikan, pelayanan keuangan, dan pendampingan, termasuk salah satu kegiatan yang kita adakan kemarin dan sampai hari ini. Itu merupakan pendidikan, salah satu cara untuk membuat anggota itu mandiri. Nah, untuk pertanyaan yang keempat kemarin, yang merupakan misi Cek Bonaventura. Baik Bapak Ibu, kemarin ketika Bapak Ibu hadir ke kantor TP Singkawang dan ketika kita akan memulai kegiatan, Bapak Ibu kami ajak untuk mengembangkan visi, misi, dan nilai inti Cek Bonaventura. Nah, semoga Bapak Ibu ingat ya visi misi kita. Visi kita, maksud saya misi kita itu adalah memberdayakan anggota menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berkualitas melalui pendidikan, pelayanan keuangan, dan pendampingan. Jadi sebenarnya kegiatan kita dari awal kemarin sampai saat hari ini itu merupakan bagian dari misi Cek Bonaventura, memberdayakan anggota, salah satunya melalui pendidikan. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Siapa pemilik Cek Bonaventura? Nah, ketika Bapak Ibu bergabung menjadi anggota Cek Bonaventura, maka Bapak Ibu lah pemilik CU. Bukan itu pemerintah, bukan juga Pemkot Singkawang seperti pilihan ganda yang sudah kami bagikan kemarin. Jadi Bapak Ibu lah pemilik CU. Hidup dan berkembangnya CU itu tergantung dari keaktifan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, keaktifan di sini kemarin sudah saya sampaikan, yaitu aktif menabung, aktif mengangsur, dan patuhilah segala peraturan yang ada di CU Bonaventura. Maka CU Bonaventura kita akan semakin berkembang. Kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Nama simpanan sukarela di CU Bonaventura yang khusus dipersiapkan untuk hari tua. Di hari pertama kemarin saya sempat menyinggung masalah produk simpanan yang ada di CU Bonaventura. Itu ada banyak sekali produk simpanan. Nah, untuk persiapan hari tua kita harus nabung di mana? Jadi CU Bonaventura sudah menyediakan produk simpanan yang namanya Sapala. Jadi Sapala ini khusus untuk mempersiapkan masa tua kita. Jadi suku bunganya juga cukup tinggi. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Simpanan sukarela di CU Bonaventura untuk mempersiapkan hari raya. Apa kira-kira yang sudah Bapak Ibu jawab? Nah, jawaban yang tepat adalah siraya, tabungan untuk mempersiapkan hari raya. Jadi setiap produk simpanan yang sudah disiapkan oleh CU Bonaventura itu masing-masing memiliki tujuan untuk menyimpan persiapan untuk hari raya. Itu adalah ada tabungan, namanya tabungan siraya. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan tabungan siraya untuk mempersiapkan hari rayanya sehingga tidak mengganggu simpanan-simpanan lain. Jadi khusus untuk menabung persiapan hari raya. Kita lanjut, simpanan sukarela di CU Bonaventura untuk persiapan pendidikan anak. Kemarin sempat juga saya singgung begitu ya Bapak Ibu ya, ada dua sebenarnya untuk pendidikan anak. Yang pertama untuk mengajarkan anak menabung, anak-anak yang mulai memasuki pendidikan baik itu dari TK sampai SMA sampai kuliah, untuk mengajari mereka menabung itu ada namanya simpanan bahata, mengajari anak-anak untuk menabung. Nah, khusus untuk mempersiapkan anak untuk sekolah itu namanya simpanan langko ya. Harapan saya jangan salah tangkap, harap dimengerti masing-masing tujuan dari simpanan ini. Ada bahata, ada langko. Kalau bahata itu mengajarkan anak-anak kita untuk menabung, jadi kita memberi, misalnya Bapak Ibu memberi uang jajan, kita ajarkan anak-anak kita untuk menyisihkan sebagian dari uang jajannya kemudian ditabung di simpanan bahata ya. Jadi ketika Bapak Ibu mempersiapkan khusus untuk anaknya misalnya ke jenjang yang lebih tinggi dari SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, itu bisa dipersiapkan khusus di simpanan langko. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nama simpanan sukarela di CU Bonaventura untuk mempersiapkan pembangunan rumah. Apa kira-kira? Apa jawaban dari Bapak Ibu? Ya, jadi untuk mempersiapkan pembangunan rumah, pembelian kendaraan, dan lain sebagainya, itu Bapak Ibu bisa membuka simpanan atau menyimpan uang di simpanan Paramung. Di simpanan Paramung ini khusus untuk misalnya membangun rumah,
beli kendaraan dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, selanjutnya nama simpanan sukarela di Cik Bonaventura untuk mengamankan uang kita sehari-hari. Apa kira-kira Bapak Ibu? Nah, ketika Bapak Ibu menjadi anggota CU, itu dapat 3 buku. Betul ya? Pertama buku keanggotaan, kedua buku simpanan sapala, dan yang ketiga buku simpanan pahar. Nah, buku simpanan pahar inilah yang bisa Bapak Ibu gunakan khusus untuk mengamankan uang yang akan digunakan sehari-hari. Jadi kapanpun bisa ditarik, kapanpun bisa disimpan di pahar, kapan bisa ditarik, kapanpun bisa disimpan. Kecuali malam ya, karena kantor CU tidak buka dan kita belum ada ATM. Seperti itu. Baik, kita lanjut kembali pembahasan soal kita. Apa pelayanan solidaritas untuk anggota yang sakit? Nah, ini merupakan salah satu jenis pelayanan Cik Bonaventura. Kemarin sudah saya sampaikan, Cik Bonaventura hanya. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal yang berikutnya. Apa pelayanan solidaritas untuk anggota yang sakit? Jadi sudah saya sampaikan secara singkat juga bahwa bentuk pelayanan Cik Bonaventura itu ada 3. Bapak Ibu ya, ada 3. Yang pertama pelayanan pinjaman, kemudian pelayanan simpan pinjaman, dan non simpan pinjam. Jadi solidaritas untuk anggota yang sakit ini merupakan pelayanan non simpan pinjam. Nah, nama produknya apa? Yaitu solidaritas kesehatan. Namanya solidaritas kesehatan. Jadi setiap tahun kita membayar iuran 15.000, kita bisa klaim 200.000 jika sakit. Tapi semoga kita sehat selalu ya Bapak Ibu ya. Nah, syarat klaimnya maksimal masa lama atau lama kwitansinya, tanggal kwitansinya, jangka waktu kwitansi maksud saya itu maksimal 3 bulan. Lebih dari 3 bulan terhitung di tanggal kwitansinya itu tidak bisa diklaim. Jadi paling lama kwitansi itu 3 bulan bisa diklaim. Dan harus ada capnya ya, biasa dari rumah sakit atau apotek itu ada cap kwitansinya. Kita bisa klaim 200.000 dalam 1 tahun. Bagaimana kalau kita tidak sakit? Yang namanya solidaritas, ketika kita sakit kita yang dibantu. Nah, ketika kita tidak sakit maka kita yang dibantu. Baik, kita lanjut. Pelayanan solidaritas untuk anggota yang meninggal dunia. Nah, pilihannya di sini ada Baba CU. Solidaritas duka cita dan santunan perawat inap. Nah, Baba CU itu sendiri itu adalah bantuan anak bayi ketika lahir itu langsung bisa menjadi anggota Cik Bonaventura. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pelayanan solidaritas untuk anggota yang meninggal dunia itu disebut apa? Nah, pilihannya di sini ada Baba CU, ada solidaritas duka cita, ada santunan rawat inap. Nah, supaya Bapak Ibu lebih memahami apa itu Baba CU, apa itu solidaritas duka cita, apa itu rawat inap, santunan rawat inap, saya langsung bahas satu persatu saja ya. Baik, bantuan Baba CU itu adalah bantuan bayi untuk masuk menjadi anggota Cik Bonaventura. Jadi ketika Bapak Ibu, khususnya ibu ya, ibunya melahirkan anak, itu bisa klaim Baba CU gitu. Nah, tetapi ada syaratnya. Yang pertama, minimal maksud saya maksimal usia anak itu 2 bulan. Maksimal usia anak itu 2 bulan ya, saya ulangi sekali lagi. Jadi artinya ketika usia anaknya sudah 2 bulan plus 1 hari saja, itu sudah tidak bisa klaim Baba CU. Nah, syarat yang kedua itu orang tua anak dua-duanya sudah menjadi anggota Cik Bonaventura. Jadi kalau misalnya salah satunya saja tidak bisa klaim Baba CU, misal ibunya saja yang menjadi anggota Cik Bonaventura atau bapaknya saja, maka tidak bisa klaim Baba CU. Harus dua-duanya, bapak dan ibu si anak baru bisa klaim Baba CU ya. Nah, syarat yang ketiga, modal kepemilikan dan simpanan sapala ibu itu sudah 5 juta, minimal 5 juta, dan telah mengendap 1 bulan setelah melahirkan. Oke ya. Nah, yang
keempat, bantuan Baba CU ini itu sebesar 400.000 sebesar biaya atau dana ketika Bapak Ibu masuk menjadi anggota CU Bonaventura. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu menarik simpanan sapalanya setelah atau kurang dari 1 tahun? Maka di situ ada penaltinya. Bapak Ibu harus membayar biaya yang sudah dikeluarkan oleh CU sebesar 400.000. Oke, agak sulit dipahami ya. Misalnya seperti ini. Bulan September si ibu melahirkan anak. Kemudian mengklaim Baba CU. Tetapi setelah beberapa bulan 12 misalnya, si ibunya menarik simpanan sapala, maka itu kena penalti. Penaltinya apa? Penaltinya sifatnya dari Baba CU ini, yaitu penarikan simpanan sapala dan atau keluar anggota. Si ibu bayinya ini misal narik sapala atau keluar anggota dalam kurun waktu 1 tahun setelah menerima bantuan Baba CU, maka akan dikenakan biaya sebesar bantuan Baba CU yang diterima. Jadi contohnya seperti ini, di bulan September ibu A melahirkan anak dan mengklaim Baba CU sesuai dengan syarat yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi kemudian beberapa bulan kemudian, misal di bulan Desember, si ibu A ini menarik simpanan sapalanya atau keluar anggota, maka si ibu A ini akan dikenakan biaya sebesar 400.000 untuk anaknya karena sudah melanggar syarat yang diberikan. Baik, kemudian yang B, solidaritas duka cita. Nah, inilah solidaritas yang kita berikan kepada ahli waris, ya, kepada ahli waris yang anggota keluarganya yang menjadi anggota CU Bonaventura itu meninggal, namanya itu solduta. Nah, solduta ini setiap bulan, maksudnya setiap tahun kita membayar iuran sebesar 50.000. 1 tahun kita membayar iuran solduta itu 50.000. Ketika misalnya kita meninggal, ahli waris itu mendapat santunan solidaritas duka cita itu sebesar 7 juta. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang menerima ahli waris karena kita sudah meninggal dunia. Nah, yang kemudian itu ada namanya yang C. Pilihan yang C itu santunan rawat inap. Nah, santunan rawat inap ini itu juga bantuan kepada anggota yang dirawat inap atau namanya di rumah sakit atau puskesmas. Itu bantuan khusus yang diberikan oleh CU Bonaventura. Nah, ada syarat untuk mengklaim santunan rawat inap ini atau yang kalau disingkat namanya SARAI. Itu yang pertama, syarat yang pertama telah menjadi anggota CU Bonaventura minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan ya. Kemudian aktif menabung setiap bulan di simpanan wajib dan simpanan sapala. Aktif mengangsur pinjaman, tidak pernah ditunda selama 6 bulan terakhir. Kemudian modal kepemilikan dan simpanan sapala anggota itu minimal 5 juta dan sudah mengendap di CU Bonaventura minimal 1 bulan pada saat yang bersangkutan menjalani rawat inap. Kemudian syarat berikutnya minimal 2 orang ahli waris atau anggota keluarganya dari keluarga bakti itu sudah menjadi anggota CU Bonaventura, dan saldo modal kepemilikan dan sapala secara kumulatif itu minimal 2 juta. Pengajuan SARAI ini selambat-lambatnya 3 bulan setelah keluar dari rumah sakit atau puskesmas dengan cara mengisi formulir permohonan santunan SARAI, menyerahkan surat keterangan rawat inap yang asli atau fotokopi yang dilegalisir dari rumah sakit atau puskesmas, kemudian menyerahkan fotokopi buku anggota dan sapala yang bersangkutan dan keluarga. Berapa sih besaran simpanan dan santunan bagi anggota yang mempunyai keluarga bakti? Jadi berapa yang kita dapat yang bisa kita klaim dari santunan rawat inap ini? Itu yang pertama, jika simpanan kita 5 juta, jika simpanan kita ada 5 juta sampai 10 juta, maka kita akan mendapat bantuan itu 75.000 per hari, maksimal 10 hari dalam 1 tahun. Jika simpanan kita itu ada 10 juta sampai dengan 15 juta, di atas 10 juta sampai dengan 15 juta,
kita akan mendapat bantuan 100.000 per hari, maksimal 10 hari dalam 1 tahun. Nah, yang ketiga, jika simpanan kita di atas 15 juta sampai 25 juta, kita akan mendapat bantuan 125.000 per hari selama 10 hari juga ya. Dan yang terakhir, jika simpanan kita di atas 25 juta, kita akan mendapat bantuan sebesar 150.000 per hari maksimal 10 hari juga. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, pelayanan solidaritas untuk anggota yang meninggal dunia itu disebut solidaritas duka cita, yang menerima bukan yang meninggal tapi diterima oleh ahli waris. Lanjut ke pertanyaan nomor 13, itu sengaja saya buat bukan pertanyaan dengan pilihan ganda tetapi dengan pertanyaan langsung ya. Di pertanyaannya, tuliskan prosedur pengajuan pinjaman yang ada di Cek Bonaventura. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berbicara prosedur, kita berbicara terlebih dahulu syarat meminjam ya. Syarat yang pertama itu usia peminjam minimal sudah 17 tahun atau sudah menikah. Jadi di bawah 17 tahun itu belum bisa mengajukan pinjaman. Kemudian menabung aktif ya. Salah satu syaratnya itu menabung aktif dan sudah mengikuti kegiatan diklat. Yang selanjutnya sehat jasmani dan rohani dan tidak terkait dengan permasalahan hukum. Seperti itu. Nah, syarat berikutnya ada persyaratan administratif. Jadi Bapak Ibu mengisi formulir pengajuan permohonan pinjaman serta mengisi formulir laporan pendapatan dan pengeluaran keluarga. Jadi kedua formulir itu harus diisi lengkap. Kemudian menyerahkan fotokopi ibu atau bapak yang mengajukan pinjaman. Jadi suami istri harus mengetahui ya, jika suaminya mengajukan pinjaman maka istrinya harus mengetahui. Begitu juga sebaliknya. Kemudian menyerahkan fotokopi kartu keluarga 1 lembar, melampirkan buku anggota peminjam dan keluarga bakti, serta menyerahkan surat bukti atau dokumen kepemilikan dan atau barang jaminan. Maksudnya di sini jika pinjamannya di atas simpanan itu perlu barang jaminan. Nah, barang jaminan di sini selain dari simpanan juga bisa berupa kendaraan. Kemarin sudah sempat saya jelaskan secara singkat untuk kendaraan sepeda motor itu maksimal usia kendaraannya 3 tahun. Jika untuk mobil usia kendaraannya maksimal 5 tahun. Dan untuk yang sertifikat itu tidak ada usia maksimal penerbitan sertifikat atau SPT, itu juga boleh, SK, PNS juga boleh kalau misalnya melampirkan jaminan SK. Nah, untuk pengajuan pertama, ini kemarin ada beberapa yang menanyakan, bagaimana sih untuk pengajuan pertama, pinjaman pertama di Cek Bonaventura? Sudah saya jelaskan juga ya kemarin ya, semoga masih diingat. Jadi pinjaman pertama itu sebesar simpanan Sapala. Nah, pinjaman pertama sebesar simpanan Sapala. Boleh tidak mengajukan lebih besar dari pinjaman Sapala? Boleh, tapi harus pinjam ditabung lagi. Gitu ya. Nah, maksimal kalau pinjam ditabung kembali itu maksimal pinjaman 5 juta dengan jangka waktu pengembalian minimal 24 bulan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengajukan pinjaman 5 juta, jangka waktunya 24 bulan, kemudian dalam rentan waktu 1 tahun sudah mau dilunasin, maka jasa pinjamannya selama beberapa bulan tersisa, berarti kalau mengangsurnya 1 tahun masih tersisa 1 tahun angsuran ya kan, maka jasa pinjamannya itu harus dilunasin juga. Itu bisa dikatakan sebagai sanksi. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau tidak mau membayar jasa pinjaman yang tersisa, yang pinjam sebesar simpanan Sapala? Seperti itu. Bagaimana kalau misalnya simpanan Sapalanya masih kecil? Tidak masalah. Tidak ada batas minimal meminjam. 100.000 pun boleh meminjam. Gunakanlah produk pinjaman ini sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan kemampuan dalam mengangsur. Jangan sampai Bapak Ibu memaksa untuk meminjam besar, tapi kemampuannya misalnya maaf ternyata kurang, maka itu nantinya akan mempersulit dalam hal pembayaran angsuran Bapak Ibu.
Baik, jadi saya ringkas saja pembahasan yang tadi di awal. Syarat untuk meminjam itu yang pertama, Bapak Ibu melengkapi berkas pengajuan pinjaman dan mengisi form LPPK maksudnya laporan pendapatan dan pengeluaran keluarga, kemudian menyerahkan fotokopi KTP dan KK atau identitas lain yang masih berlaku. SIM boleh tidak? Boleh, gitu ya. Nah, setelah semua berkasnya sudah lengkap, nanti Bapak Ibu menyerahkan berkas pengajuan pinjaman Bapak Ibu beserta syarat-syarat administrasinya tadi itu ke bagian kredit, kemudian untuk bisa langsung diwawancara. Misalnya belum bisa diwawancara, buat janji wawancara. Bapak Ibu bisa menanyakan kapan saya bisa diwawancara, seperti itu. Nah, ketika nanti sudah diwawancara, itu nanti akan ada survei. Nah, survei ini untuk membuktikan hasil dari wawancara Bapak Ibu dan juga untuk membuktikan laporan berkas yang ada di LPPK. Jadi ini untuk membuktikan secara langsung hasil dari wawancara Bapak Ibu. Contoh misalnya seperti ini, Bapak Ibu mengajukan pinjaman misalnya untuk renovasi rumah. Ternyata dari hasil survei itu bukan digunakan untuk renovasi rumah, tapi misalnya untuk membeli kendaraan. Nah, di sini sudah ada dua versi yang berbeda dari tujuan pinjaman, seperti itu ya. Nah, harapan saya ketika Bapak Ibu mengajukan pinjaman, jujurlah, terbukalah sebenar-benarnya, sampaikan apa yang sebenarnya kepada pewawancara atau saat Bapak Ibu mengisi formulir pinjaman, supaya informasi yang kami terima itu sama. Ketika terjadi perbedaan informasi, maka kemungkinan besar pinjaman Bapak Ibu bisa ditolak. Nah, ketika misalnya sudah survei, itu akan ada analisa pinjaman. Jadi pinjaman Bapak Ibu dianalisa. Di pertemuan kita secara langsung kemarin di kantor sudah sempat saya bahas secara singkat tentang analisa pinjaman, apa-apa saja yang dianalisa. Itu yang pertama, tujuan pinjaman, kemudian kemampuan dalam mengangsur, kemudian karakter Bapak Ibu, kemudian aset, kemudian jaminan, dan kondisi kredit Bapak Ibu, itu semua akan dianalisis. Nah, setelah dianalisis baru kemudian dirapatkan. Nah, setelah Bapak Ibu mengetahui syarat pengajuan pinjaman, yaitu syarat administratif dan syarat lainnya, kan kita berbicara prosedur. Bagaimana ketika Bapak Ibu sudah mengisi berkas pinjaman dan juga setelah mengisi form LPPK-nya, formulir pendapatan dan pengeluaran keluarga, setelah itu mau dibawa kemana berkasnya? Setelah berkasnya lengkap tadi dengan melampirkan fotokopi KTP, fotokopi KK, buku anggota, dan barang jaminan jika pinjamannya di atas simpanan, serahkan berkas tersebut ke bagian CS atau langsung ke bagian kredit. Nah, setelah itu tanyakan. Bapak Ibu bisa menanyakan secara langsung, kapan saya diwawancara? Seperti itu ya. Setelah ada jadwal wawancaranya, nanti Bapak Ibu akan disurvei. Nah, pastikan informasi yang Bapak Ibu tulis di formulir pengajuan pinjaman dan di saat wawancara, informasi yang Bapak Ibu sampaikan saat wawancara itu adalah informasi yang sebenar-benarnya. Kenapa? Jika disurvei nanti ternyata ada informasi yang tidak sesuai atau ada yang Bapak Ibu sembunyikan, itu bisa dipastikan pinjaman Bapak Ibu akan ditolak. Seperti itu ya. Contoh, di pengajuan permohonan pinjaman Bapak Ibu itu tujuannya untuk misalnya renovasi rumah. Ternyata ketika disurvei didapat informasi bahwa pinjaman itu akan digunakan untuk membeli kendaraan. Nah, ini bisa menyebabkan pinjamannya ditolak. Seperti itu ya. Setelah disurvei nanti, pinjaman Bapak Ibu akan dianalisis. Kemarin sudah saya sampaikan secara singkat apa saja yang akan dianalisis. Saya ulangi lagi kembali, yang dianalisis itu adalah tujuan pinjaman, kemudian kemampuan mengangsur atau mengembalikan pinjaman, ini berkaitan dengan pendapatan, kemudian berkaitan dengan yang selanjutnya yang dianalisis yaitu karakter Bapak Ibu, baik itu dalam
misalnya menabung, mengangsur. Kalau misalnya sudah ada pinjaman sebelumnya, boleh dilihat masyarakat seperti apa, itu akan dinilai. Kemudian yang selanjutnya itu aset akan dianalisis juga. Kemudian barang jaminan dan kondisi kredit. Jadi itu hal-hal yang akan dianalisis. Setelah pinjaman Bapak Ibu dianalisis, baru akan dirapatkan dalam rapat keputusan pinjaman. Jadi pinjaman itu tidak diputuskan oleh satu orang. Nah, banyak salah persepsi bahwa pinjaman saya ditolak itu karena staf kreditnya misalnya, karena surveyornya, karena si pewawancaranya tidak suka sama saya atau lain sebagainya. Tidak. Jadi keputusan pinjaman itu diputuskan bersama oleh staf yang ada di TP. Jadi semua memutuskan, semua memberi komentar terhadap pinjaman Bapak Ibu. Jika semuanya setuju, maka pinjaman Bapak Ibu akan disetujui. Nah, setelah rapat keputusan pinjaman kredit ini terdapat dua keputusan, yaitu pinjaman disetujui atau ditolak. Jika pinjaman disetujui, baru akan cairan. Bapak Ibu akan diundang untuk mengikuti diklat kredit. Supaya kenapa? Supaya Bapak Ibu benar-benar memahami tentang proses kredit yang ada di Tribun Aventura. Bagaimana misalnya jika terjadi kesulitan dalam mengangsur, misalnya salah satunya, ya itu akan diundang untuk mengikuti diklat kredit. Dan setelah itu baru pencairan. Setelah pencairan, Bapak Ibu melunasi pinjaman yang ada. Seperti itu ya. Jadi secara ringkasnya, Bapak Ibu mengisi formulir permohonan pinjaman yang sudah dilengkapi dengan persyaratan administratif tadi, kemudian menyerahkan berkas ke MS atau langsung ke bagian kredit untuk diwawancara. Kemudian nanti Bapak Ibu akan disurvei dan pinjamannya akan dianalisis. Setelah dianalisis akan dirapatkan dalam rapat keputusan pinjaman. Setelah itu Bapak Ibu akan diundang dalam diklat kredit, baik secara langsung ataupun secara online seperti yang kita lakukan sekarang. Kemudian baru pencairan. Nah, setelah pencairan yaitu tentunya pelunasan, proses pelunasan sesuai dengan perjanjian pinjaman. Dalam hal mengangsur, saya harapkan usahakan mengangsur sesuai perjanjian. Boleh tidak lebih, boleh, tapi asal jangan kurang. Itu karena prestasi angsuran Ibu dan Bapak saat ini, ketika memiliki pinjaman saat ini, itu akan menjadi referensi atau akan menjadi acuan ketika misalnya Bapak Ibu mengajukan pinjaman berikutnya lagi. Kalau misalnya di pinjaman pertama saja atau pinjaman kedua Bapak Ibu sudah sering macet, maka untuk proses pengajuan pinjaman yang selanjutnya itu akan sulit dan hanya bisa diberi sebesar simpanan sapala saja. Contoh, Bapak Ibu memiliki pinjaman 5 juta. Ternyata dalam proses pengembalian pinjaman itu sering macet. Maka ketika Bapak Ibu mengajukan pinjaman lagi, bisa tidak? Bisa. Masih tetap bisa. Tetapi karena sudah sering macet, sering lalai, yang bisa diberikan itu hanya sebesar simpanan sapala Bapak Ibu saja. Tidak bisa lebih dari itu. Nah, tujuannya tentu salah satunya supaya nanti bisa memperbaiki prestasi dalam mengangsur. Saya sampaikan sebelumnya bahwa jaga keaktifan. Baik itu dalam hal mengangsur pinjaman jika ada pinjaman, dan juga dalam hal menabung. Ya, 2 syarat itu saja Bapak Ibu, aktif menabung, aktif mengangsur, serta patuhi aturan-aturan yang berlaku. Seperti ya. Pertanyaan ke-14. Nah, ini sudah saya berikan contoh secara langsung kemarin. Budi ingin meminjam sebesar 1 juta. Berapa angsuran pokoknya per bulan jika angsurannya selama 10 bulan? Jadi untuk menentukan angsuran pokok, itu jumlah pinjaman yang kita rencanakan dibagi jangka waktu angsurannya. Jadi 1 juta dibagi 10 bulan. Misal mau mengajukan 2 juta dibagi 10 bulan. 3 juta dibagi 10 bulan, seperti itu ya. Itu untuk menentukan angsuran pokok Bapak Ibu. Kemarin saya sudah ada mengirimkan cara menghitung yang sederhana ya. Nah, yang ke-15, Budi meminjam 2 juta dengan jasa pinjaman 1,25. Berapa jasa pinjaman bulan pertama? Nah, untuk menentukan ini juga sudah saya berikan contoh secara langsung ya. Jadi untuk menentukan jasa pinjamannya itu yaitu saldo pinjaman dikali jasa pinjaman. Nah,
Karena ini angsuran pertama, maka 2 juta dikali 1,25. Seperti itu. Bisa dipahami ya. 2 juta dikali 1,25 itu berapa? Pasti Bapak Ibu sudah bisa menjawabnya. Nah, bagaimana untuk menentukan jasa pinjaman di angsuran kedua? Maka karena di angsuran pertamanya sudah berkurang, angsuran pokoknya sudah berkurang karena sudah mengangsur angsuran pertama, maka saldo angsuran pertamanya itu, saldo pinjaman di angsuran pertamanya itu yang dikalikan 1,25, bukan saldo awal yang 2 juta. Ya, saya sudah ada membagikan contoh yang saya tulis di papan tulis kemarin ya. Jadi untuk menentukan saldo jasa pinjaman di bulan kedua itu terhitung dari saldo pinjaman pokoknya di angsuran pertama dikali 1,25. Nah, begitu juga angsuran ketiga itu menentukan jasa pinjamannya itu dari saldo pinjaman di bulan kedua. Seperti itu. Saya ada memberikan contohnya kemarin, nanti bisa saya tampilkan lagi. Kemudian berapa jumlah maksimal klaim solidaritas kesehatan dalam 1 tahun? Ini ada di pilihan ganda tadi, tapi bukan menentukan berapa jumlah yang didapat. Tapi sudah saya jelaskan maksimal klaim solidaritas kesehatan dalam 1 tahun yaitu sebesar 200.000. Jadi kita membayar iuran setiap tahun itu 15.000, kita bisa klaim maksimal 200.000. Kalau tidak sakit, kita membantu sesama kita. Ketika kita sakit, kita yang dibantu. Seperti itu kan. Berapa jumlah klaim solidaritas duka cita yang diberikan kepada ahli waris anggota meninggal ini juga sudah saya jawab ya di pilihan ganda tadi, rasanya ada juga di nomor 12 itu pelayanan solidaritas untuk anggota meninggal dunia itu disebut solidaritas duka cita, dan saya sudah jelaskan berapa yang diterima oleh ahli waris yaitu sebesar 7 juta. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan terakhir. Nah, di sini sangat menarik dari pertanyaan ini, bagaimana cara kita mengelola keuangan pribadi atau keluarga kita. Di sini ada 4 pilihan, dan jika saya perhatikan dari jawaban Bapak Ibu semua memilih nomor 4, tetapi ada yang tidak memberikan alasannya kenapa memilih nomor 4 gitu. Di nomor 4 ini itu ketika kita mendapatkan uang 10%-nya ditabung, sisanya untuk bayar utang, kemudian belanja. Nah, sebenarnya ada rumus sederhana untuk melatih kita mengelola keuangan. Bapak Ibu mau mengetahui cara sederhana untuk mengelola keuangan kita, nanti kita bagikan.